Assalamualaikum. Bu Kader, waalaikumsalam. Dina, Ya. jadi gini, kemarin kan saya dapat informasi kalau Bu Dina kan masih kabinnya kondom ya, katanya mau ganti kompensasi. Ya, pengen coba yang lain. Oh gitu. Makanya maksud kedatangan saya ke sini itu mau memberikan konseling biar nanti Bu Dina itu bisa menentukan KB apa yang cocok dan sesuai dengan Bu Dina gitu. Ibu kira-kira ada waktu untuk kita konseling? Gak apa-apa, monggo silakan. Oh, nanti langsung aja ya Bu ya. Oke. Jadi di sini saya itu konselingnya pakai kartu. Ini namanya kartu. Nanti kita mainnya main kartu. Nah, kartu ini nanti yang membantu kita untuk menentukan KB apa yang cocok untuk kita. Ya. Langsung aja nggih. Nggih. Nah, nggih. Ibu sekarang pakainya KB apa ya? Terus terang sih nggak pakai KB yang pakainya kondom, Mbak. Oh, pakainya kondom. Kira-kira ada keluhan nggak? Takut aja sih kadang-kadang kan ya gimana ya, takut aja kebobolan gitu. Takut bocor ya? Takut bocor. Oke. Kira-kira Bu Ina pengen ganti metode kontrasepsi yang lain? Ya mungkin yang lebih aman ya. Oh, oke. Nah, Bu Rina tahu nggak waktu yang sehat untuk ibu hamil? Waktu yang sehat berarti ya mungkin sesuai pada saat sesuai kita berdua pas memang benar-benar sudah merencanakan gitu. Oh, gitu. Jadi saya jelaskan lebih lanjut ya. Waktu dan jarak yang sehat untuk seorang ibu hamil. Ini saya pakainya kartu waktu dan jarak. Ini nggih Bu nggih gambarnya nggih. Nah, jadi waktu dan jarak yang aman untuk dapat hamil kembali itu yang pertama setelah melahirkan setidaknya ibu menunggu 2 tahun dulu sebelum mencoba hamil kembali. Ya. Kalau setelah keguguran itu sebaiknya menunggu 6 bulan. Nah, kalau kehamilan itu sebaiknya dimulai pada usia 20 dari 10 tahun. Bu Rina kan sudah lebih nggih. Nah, jarak kehamilan ibu sehabis melahirkan itu dihitung dari melahirkan terakhir ke kehamilan selanjutnya. Akan aman bila berjarak 2 tahun yang tadi. Kemudian menjalankan kehamilan lebih fokus untuk kesehatan ibu dan bayi. Menjarangkan kehamilan memberikan orang tua memiliki cukup waktu dan perhatian kepada bayi yang satunya. Gitu. Nah, waktu dan jarak kehamilan yang sangat dekat atau kurang dari 2 tahun itu dapat menyebabkan masalah pada ibu dan bayi. Dapat mengalami kehamilan prematur, kematian pada bayi. Wanita yang berusia di atas 35 tahun itu sudah mengalami 5 kehamilan. Ini resiko tinggi untuk dia. Sudah jelas, nggih? Ibu saat ini apakah sedang hamil, Bu? Enggak. Oke. Kalau ibu tidak sedang hamil, untuk memastikannya, saya pakai kartu untuk daftar belinya. Kita pastikan bahwa Bu Rina ini benar-benar tidak sedang hamil, ya. Jadi ibu sedang menggunakan kontrasepsi, ya tadi. Ya. Itu kondom ya. Apakah ibu melakukan hubungan seksual setelah menstruasi? Ya. Terakhir menstruasi terakhir itu Bu Rina kira-kira udah campur? Udah 1 kali. Oke. Ibu dalam waktu dekat apakah sedang melahirkan dalam waktu 4 minggu terakhir? Enggak ya. Menstruasi dimulai dalam 7 hari terakhir itu apakah ibu berencana untuk menggunakan IUD? Rencananya sih begitu. Oke. Dalam waktu terakhir 7 hari terakhir tidak sedang mengalami keguguran ya? Enggak. Tidak ya. Untuk saat ini apakah punya bayi yang berusia kurang dari 6 bulan atau sedang menyusui? Enggak ya. Jadi di sini dari jawaban atau dari pertanyaan dan jawaban Bu Rina, ternyata ibu memang benar dalam kondisi tidak hamil, nggih. Nah, di sini
sini saya punya beberapa kartu metode kontrasepsi nih, Bu. Ini ada MOW, MOP, metode kontrasepsi wanita, metode kontrasepsi pria, ada pil. Pil itu ada pil kombinasi, pil mini, ada suntikan, ada metode kontrasepsi amenorelaksasi, ada IUD, implan, sama kontrasepsi darurat. Nah, kira-kira ada nggak yang Ibu minati dari kartu ini? Saya nggak tahu, Mbak. Saya sih ya pakainya ini. Kalau dari segi Kalau- gambarnya ada yang berminat nggak? Pengen tahu ya? Boleh tanya ya? Iya. Ini apa? Sama ini. Oh, oke. Sama mungkin yang jangka panjang ya, berarti ini sama ini ya. Oh iya. Jadi yang Ibu ingin tahu atau ini nanti di jangka panjang ya. Ya. Pengen tahu yang MOP sama kontrasepsi darurat ya. Ya. Oke. Nanti kita bahas satu ya, Bu ya. Ya. Ini saya susun lagi dulu. Oke. Rencana Ibu pengen punya anak lagi? Ya mungkin 2 atau 3 tahun ke depan. Pengen punya anak lagi, pengen nambah lagi. Nah, karena Ibu pengen punya anak lagi, untuk kartu MOW dan MOP itu tidak kita gunakan. Kenapa? Karena metode kontrasepsi wanita itu kan steril. Ini sterilnya wanita. Kalau metode operasi pria yang tadi Ibu pengen tahu, ini juga steril tapi bapaknya yang steril. Nah, karena Ibu pengen punya anak lagi kan nggak mungkin steril nih. Ya. Jadi kartu ini saya sisihkan ya. Ibu untuk sekarang apakah sedang menyusui bayi kurang dari 6 bulan? Tidak. Tidak. Karena Ibu sedang tidak menyusui bayi 6 bulan, berarti untuk kartu metode amenorelaksasi ini saya sisihkan, tidak kita gunakan. Ini hanya berlaku untuk ibu menyusui. Jadi jenis KB ini berlaku untuk ibu yang menyusui. Itu berupa apa, pil? Enggak, metode amenorelaksasi ini merupakan metode alami. Jadi dia digunakan itu pada saat ibu menyusui. Kalau ibu tidak menyusui, dia tidak bisa digunakan untuk KB. Jadi saya sisihkan ya. Selama ini Ibu sedang memiliki masalah kesehatan atau sedang konsumsi obat-obat tertentu? Tidak. Oh, tidak ya. Nah, tadi kan sudah Ibu pengen tahu untuk beberapa kartu ya. Ini saya tunjukkan lagi, barangkali nanti Ibu ada metode kontrasepsi yang tidak disukai. Kalau tadi kan yang disukai, kalau sekarang tidak disukai. Ada nggak metode yang tidak disukai? Nanti kita sisihkan. Jadi tidak kita bahas atau nanti tidak saya jelaskan. Kalau ini sih kayaknya udah tahu nih. Tidak perlu, takutnya kelupaan. Sering lupa, saya sisihkan ya. Kalau kondom? Ya udah nggak perlu, kan udah Sudah dipakai ya. Terus ada lagi? Pil mini juga ya. Ini sama ya dengan itu ya? Ya. Sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, saya susun lagi. Ibu kira-kira masih ada waktu untuk kita melanjutkan konseling? Iya, monggo. Ya, kita lanjutkan gitu ya. Jadi untuk berdasarkan tadi beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan, ternyata untuk sisa kartunya kita ada sisa kartu. Yang pertama kontrasepsi darurat, ada IUD, ada implan, ada suntik kombinasi atau suntik bulanan sama suntik 3 bulan. Ya, ini kita bahas satu-satu. Ya, saya jelaskan satu-satu ya. Iya. Jadi yang pertama kontrasepsi darurat. Untuk kontrasepsi darurat ini penggunaan yang benar efektif digunakan 24 jam setelah berhubungan hingga 5 hari berikutnya. Nah, untuk efektivitasannya itu 98 sampai 99%. Jadi ini digunakan itu untuk keadaan darurat. Ini kontrasepsi darurat atau pil kontrasepsi darurat salah satunya metode yang dapat membantu mencegah kehamilan setelah seorang melakukan hubungan seksual. Jadi setelah melakukan langsung itu diminum.
Tapi ini tidak disarankan digunakan secara rutin. Jadi hanya untuk keadaan darurat saja. Contoh kayak pemerkosaan itu bisa. Waduh, serem ya. Nah, kemudian penggunaan berulang kali harus diberikan konseling KB tambahan untuk metode kontrasepsi yang selanjutnya. Ini aman untuk ibu yang tidak dapat menggunakan metode kontrasepsi hormon rutin dan pil kondar tidak mengganggu kehamilan yang sudah terjadi. Jadi ini bukan pil keguguran, takutnya kan dikira pil keguguran. Sudah jelas? Yes. Yang selanjutnya AKDR atau IUD. Kalau biasanya taunya apa? Spiral. Ya. Ya. Kalau spiral ini untuk efektivitas rasanya itu 99%. Pemakaian tahun pertama kurang dari 1 kehamilan itu terjadi pada 100 wanita. Jadi kegagalannya itu sedikit. Dari 100 wanita itu hanya 1. Nah, ini merupakan alat kecil, bentuknya kayak gini, ya, fleksibel, plastik dan terbuat dari tembaga. Melindungi dari kehamilan selama kurang lebih 10 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun juga. Oh, pilihannya ada 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Siapa Ini yang metode yang aman, efektif untuk hampir semua perempuan karena tidak mengandung hormon. Jadi ini tidak mengandung hormon. Dapat digunakan untuk ibu yang menyusui juga. Selanjutnya dapat digunakan segera setelah melahirkan 10 bulan. Jadi pada saat ibu nanti melahirkan, langsung dipasang IUD atau spiral ini bisa. Efek samping yang mungkin terjadi itu biasanya haidnya lebih lama, sedikit kram, dan nyeri selama haid. Gitu. Untuk kartu selanjutnya ini implan. Implan ini jenisnya hormonal, biasanya terkenalnya susu KB yang ada di lengan. Ini ada 2 tipe, ada yang 1 kapsul, ada yang 2 batang kapsul. Kalau dulu itu ada yang sampai 5, tapi sekarang hanya ada 1 atau 2. Oh, itu bentuknya kapsul ya susuknya? Kapsul. Untuk efektivitasnya sama kayak IUD 99%. Ini merupakan kapsul batang kecil kayak gini nih bentuknya. Yang dipasang di bawah kulit. Melindungi jangka panjang terhadap kehamilan selama 3-4 tahun. Aman untuk ibu menyusui dan bayi. Dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum ibu pulang. Jadi sama kayak IUD bisa langsung dipasang. Efek samping mungkin dapat menyebabkan perubahan haid karena dia kan hormonal. Sakit kepala, nyeri perut, atau rasa tidak nyaman pada payudara. Nah, yang selanjutnya ini suntik. Suntik itu ada 2, suntik 1 bulan sama suntik 3 bulan. Ini merupakan suntik hormonal kombinasi, diberikan setiap 4 minggu 30 hari untuk mencegah kehamilan kalau yang 1 bulan. Kalau yang 3 bulan itu ya selama 3 bulan. Nah, untuk yang 1 bulan ini haid lebih teratur daripada dengan suntikan yang 3 bulan. Haidnya lebih teratur. Kalau yang 3 bulan bisa nggak haid ya? Kalau yang 3 bulan bisa tidak haid. Nah, ini tidak dianjurkan pada wanita yang baru saja melahirkan kurang dari 21 hari bila tidak menyusui. Jadi ibu yang melahirkan kurang dari 21 hari tidak boleh menggunakan suntikan 1 bulan. Bisa menyebabkan asinya nggak keluar. Ini tidak dianjurkan pada ibu yang menyusui bayi di bawah 6 bulan. Nah, tadi bisa asinya tidak keluar. Tidak dianjurkan pada wanita dengan migrain atau umurnya di atas 35 tahun. Tidak dianjurkan pada wanita yang punya riwayat kanker payudara, penyakit pembuluh darah, stroke, diabetes, hipertensi, atau perokok, atau usia lanjut. Kembalinya kesuburan setelah ibu menghentikan metode ini itu paling lambat, rata-rata sekitar 1 bulan lebih lambat. Nah, efek samping dari kontrasepsi suntik 1 bulan ini itu mengalami kenaikan berat badan, sakit kepala, pusing, atau kepekaan pada payudara, nyeri pada payudara. Itu Jerawatan juga nggak? Ya, itu termasuk biasanya. Itu yang 1 bulan ya. Untuk yang 3 bulan itu sebenarnya sama, cuma bedanya di jangka waktunya. Tapi untuk suntik 3 bulan ini aman untuk ibu yang menyusui setelah 6 minggu. Tapi jadi ibu yang sedang menyusui habis melahirkan mau pakai suntik 3 bulan itu dia harus menunggu 6 minggu setelah melahirkan dulu baru boleh suntik. Dan tidak mengganggu
produksi ASI. Si. Untuk suntik 3 bulan ini dapat menyebabkan haid tidak teratur atau tidak mendapatkan haid yang tadi ya. Kembalinya kesuburan lebih lambat daripada yang 1 bulan. Kemudian wanita dengan perdarahan pervaginam mengalami perdarahan biasanya itu tidak dianjurkan. Efek sampingnya sama kayak yang 1 bulan. Itu untuk kartunya sudah saya jelaskan semua. Nah, ini apakah ada pertanyaan dari beberapa kartu ini? Kira-kira ibu yang sudah saya jelaskan ada pertanyaan atau tidak? Dan ibu kepengen coba tahu lebih lanjut lagi atau tidak dari beberapa kartu ini? Silakan. Atau ibu minat kontrasepsi mana? Ya mungkin yang jangka panjang ya. Yang suntik tidak ya? Enggak. Karena efek sampingnya juga jerawatan, gemuk gitu ya. Karena dia hormonal. Jadi ini ya implan sama IUD ya. Kira-kira kalau dari 2 kartu ini ibu pengen KB apa? Yang risikonya lebih rendah yang mana ya? Yang resikonya lebih rendah. Jadi kalau bedanya IUD sama implan, kalau implan itu kan hormonal, dia bisa mengganggu juga pada saat menstruasi. Kalau yang IUD ini non hormonal. Nah kira-kira ibu pengen yang mana? Ya mungkin yang non hormonal ya. Yang IUD ya? Iya, yang tidak mempengaruhi menstruasi. Baik. Masih ada waktu untuk kita melanjutkan konseling ya. Kalau ibu pilih yang IUD, nanti saya jelaskan lebih lanjut untuk terkait dengan IUD itu ya. Saya pakainya brosur. Nah, ini IUD. Gambarnya seperti ini ya, Bu ya. Dipasangnya di rahim seperti ini bentuknya T, IUD couple T seperti ini. Oke. Untuk informasi umum tadi kan sudah saya sampaikan ya, terkait dengan IUD. Kemudian efektivitasnya sama 90%, jadi dari 100 kehamilan itu hanya ada 1. Kemudian nanti untuk pemasangannya itu nanti dipasang di rahim. Jadi seperti ini bentuknya. Ya, di rahim ini bentuknya T seperti ini. Pemasangannya setelah menstruasi ya? Pemasangannya itu biasanya itu disarankan pada saat menstruasi di hari keempat atau kelima. Jadi masih pada saat menstruasi hari 4 ke 5 kan biasanya masih keluar darah, tapi sedikit. Nah itu uterus sini rahimnya itu sedang membuka. Jadi kita lebih gampang untuk memasangnya. Jadi petugas kesehatan lebih gampang. Kalau pasangnya pada saat tidak menstruasi, nanti ibu bisa merasakan nyeri atau sakit. Kalau pada saat menstruasi itu tidak menyebabkan nyeri karena rahimnya sedang membuka. Gitu. Cuma pada saat darahnya keluarnya sedikit. Gitu. Nah, untuk fakta-fakta penting tentang IUD itu yang pertama, salah satu metode paling efektif dan bertahan lama. Jadi dapat digunakan untuk jangka waktu yang singkat juga bisa. Semisal ini untuk 10 tahun. Kan ibu pengen 3 tahun punya anak lagi ya. Jadi sebelum 10 tahun, 3 tahun pengen punya anak lagi bisa dilepas. Dan ini tidak mengganggu masa subur. Jadi kalau dilepas ibu bisa langsung subur. Karena apa? Ini tidak mengandung hormonal. Betul. Ini sebenarnya tidak mengganggu yang namanya hubungan seksual. Biasanya kan ada mitos-mitos bahwa bapaknya nanti sakit mengganggu dalam saat berhubungan ya. Nah, di sini gambarnya sudah jelas. Pada saat bapak punya bapaknya masuk, ini hanya bisa sampai di sini. Jadi tidak mungkin mengganggu yang namanya hubungan seksual. Karena apa? Ini IUD-nya berada di rahim. Jadi punya bapaknya sampai. Tapi ada kemungkinan nggak itu IUD-nya miring atau berubah posisi? Ya, bisa miring, bisa berubah posisi, bisa juga lepas. Itu tergantung dari pada saat pemasangannya. Nah, pada saat pemasangannya itu
petugas kesehatan atau bu bidan biasanya yang pasang itu harus benar-benar dia masangnya itu mentok pasang sesuai dengan tempatnya. Kalau pada saat pemasangan dia tidak sesuai, dia bisa menyebabkan keluar atau miring. Gitu. Kalau miring biasanya akan nyeri karena dia tidak sesuai dengan tempatnya. Gitu. Makanya kalau mau pasang kita harus pastikan ke bu bidannya dia yang benar-benar profesional dalam memasang hal ini. Nah, untuk efek sampingnya tadi kan sudah beberapa saya jelaskan ya, keluarnya sejumlah darah. Nah, pada saat sudah dipasang itu ada keluarnya sejumlah darah atau titik darah setelah pemasangan. Jadi kondisi ini dapat berlanjut selama 3-6 bulan. Biasanya ada yang setelah pasang dia mens terus, dia merasa mens terus, yaitu darah yang keluar 3-6 bulan. Tapi itu tidak masalah karena itu perubahan hormonal. Biasanya yang terjadi pada saat ibu yang sudah suntik lama tidak menstruasi, dia akan mengalami efek samping yang seperti itu. Tapi tidak semua. Kemudian kram dan agak nyeri selama beberapa hari setelah pemasangan karena kan ada benda asing ya, yang biasanya nggak ada, itu ada gitu. Kemudian ada efek samping. Efek samping ini kurang terlihat selama masa nifas. Kalau pas nifas memang tidak terlihat karena pada saat masa nifas kan juga ada darah yang keluar pada saat masa nifas. Kemudian perubahan dalam pola haid, termasuk haid yang lebih lama dan banyak yang tadi 3-6 bulan. Haidnya tidak teratur bisa jadi meskipun dia bukan hormonal ya. Kram atau nyeri yang lebih terasa saat haid juga bisa jadi. Kemudian kondisi-kondisi ini normal terutama pada 3-6 bulan pertama. Tapi setelah 3-6 bulan pertama itu biasanya sudah normal. Dan itu efek samping itu bukan termasuk tanda adanya penyakit. Tidak masalah ya. Nah, keuntungan dari segi pemasangan ini itu dapat membantu melindungi terhadap kanker rahim. Jadi dapat melindungi untuk terjadinya kanker rahim. Itu untuk penjelasan tentang IUD atau AKDR atau spiral. Ada yang mau ditanyakan? Jelas sih menurut saya sudah jelas. Atau mau dibaca-baca dulu ini nanti bisa dibaca-baca di rumah kembali. Nanti kalau bingung saya tanyakan lagi ya. Ada yang mau ditanyakan tentang IUD ini? Enggak sih, sudah jelas. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya mau review ulang ya, biar sama-sama tahu apakah ibu benar-benar paham. Untuk efek sampingnya, untuk IUD apa ya? Efek sampingnya berarti tadi ada sedikit keluar darah ya sampai 6 bulan. Terus kemudian tapi tidak mempengaruhi karena nggak hormonal ya, jadi tidak mempengaruhi mungkin payudara sakit atau apa, itu sih. Oke, ya benar. Jadi efek sampingnya itu biasanya 3-6 bulan ibu akan mengalami menstruasi yang panjang. Bisa mens terus itu, tapi tidak masalah. Tapi setelah 6 bulan normal ya? Biasanya normal seperti itu. Nah, terus haidnya lebih lama itu yang tadi, terus nyeri pada saat haid itu bisa jadi itu. Sudah jelas nggih? Tadi ibu sudah mantap nggih? Untuk IUD nanti bisa dibicarakan sama suami. Di sini saya catat dulu. Nanti saya rekomendasikan ke Bu Bidan ya. Nanti saya sampaikan ke Bu Bidan kalau Bu Rina mau pasang IUD, tapi nanti untuk waktunya bisa janjian sendiri ya. Saya catat di sini. Oke. Nanti bisa langsung ke Bu Bidan nggih. Itu aja. Terima kasih banyak. Sama-sama, matur nuwun ya Mbak. Sudah tahu deh saya. Nanti kalau sudah langsung bisa ke Bu Bidan. Terima kasih. Itu nggih, saya pamit nggih Bu Rina nggih. Terima kasih.